Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wal asatidatina wa li mu'allimina wa li kulli man akhadna minhu al-'ilma minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alladziina qablana wa man ba'dana. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum al-musyarikin, para peserta ya al-musyarikin fi majlis qiraatil kitab Qasasin Nabiyyin li Asy-Syaikh Imam Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu taala. Wa fi hadzal yaum aw fi hadhihi lailah nahnu sanwasil sanastamir ma qara'nahu fi al-usbu'i al-madi wa wasalna ila akhiri qissati nabiyillahi au khalilillahi Ibrahim alaihi salam wa sa ansyur al-kitab PDF. Baik. Nabda insyaallah. Nabda. Man yurid ayaqra. Man yuridu ayyaqra'at falyatafaddal. Man yang mau membaca silakan. Silakan Ustaz. Oh, tafadhal Pak Abu Sultan, tafadhal. Sekarang mulai ini ya, mulai yang nomor 16 yaitu Baitul Maqdis. Sebelumnya kita sudah selesai Al-Ka'bah, yaitu pembangunan Ka'bah. Sekarang kita ke Baitul Maqdis. Tafadhal Pak Abu Sultan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baitul Maqdis. Baitul Maqdisi. Baitul Maqdis. Wa kanil Ibrahima, dan dahulu Ibrahim yaujun istrinya ukhra yang lain. Ya, wa kana li itu artinya milik, memiliki. Wa kana Ibrahima, dulu Nabi Ibrahim memiliki zaujun, pasangan ukhra yang lain. Zauj ini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan ya. Makanya di sini sang penulis menggunakan kata zaujun, tidak zaujatun, karena zaujun bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Maknanya umum. Sedangkan ukhra itu adalah artinya yang lain, sifat untuk zaujun. Kalau zaujun mu'anas ukhra, tetapi kalau mudzakkar akhar. Yang lain untuk mudzakkar akhar. Tapi kalau untuk mu'anas ukhra. Karena ini mu'anas maka ukhra. Kita lanjut. Ismuha Sarah, namanya Sarah. Ya. Wa kana li Ibrahima waladun li Ibrahima waladun akhar. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai waladun, putra, akhar yang lain. Min Sarah tasmuhu Ishaq, dari Sarah yang bernama Ishaq. Wa sakana Ibrahimu fi Syam, dan rumah Ibrahim, dan Ibrahim tinggal di Syam. Wa sakana Ishaq, dan tinggal Ishaq, dan tinggal di sana Ishaq. Wa bani Ishaq, dana artinya membangun. apa Ustaz? Dana, bukan bani. Oh, wa bana. Wa bana Ishaq, dan membangun Ishaq baitan lillah fi Syam, rumah Allah di Syam. Ya, yaitu Baitul Maqdis ya. Terus
Kama bana abuhu akharuhu Bukan wa akhuhu. wa akhuhu. Sebagaimana kama sebagaimana Sebagaimana membangun ayahnya membangun ayahnya dan sebagaimana ayahnya dan saudaranya membangun baitan lillah, rumah Allah, fi Makkah, di Mekah. ya. Terus Wa hadzal masjidul ladzi, dan masjid ini adalah banahu Ishaq, dibangun oleh Ishaq fi Syam, di Syam, huwa Baitul Maqdis. Ini adalah Baitul Maqdis. dia adalah Baitul Maqdis, yaitu huwa, ini kita terjemahkan, yaitu Baitul Maqdis. Huwa yaitu. Wa Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Wa huwal Masjidul Aqsa, dan yaitu Masjidil Aqsa, Dia adalah Masjidil Aqsa, dan ia adalah Masjidil Aqsa alladzi barakallahu haulahu, yang diberkahi oleh Allah. Haulahu apa Ustaz? di sekelilingnya. Alladzi barakallahu haulahu, yang diberkahi oleh Allah di sekelilingnya. Sebagian surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yaitu yang Allah Ta'ala berkahi di sekitarnya. Sebagian Allah Ta'ala mengatakan di surat. Lanjut. Wa barakallahu fi auladi, dan Allah memberkahi kepada putranya Ishaq, kama baraka fi auladi Ismail, sebagaimana keberkahan Allah kepada anaknya yaitu Ismail. Sebagaimana Allah Ta'ala memberkahi anak-anaknya Ismail. Wa kana fihim anbiya'u wa mulukun. Ya. Dan dulu mereka di antara mereka. Dan di antara mereka anbiya'u, nabi-nabi Ustaz ya. Ya. Wa mulukun, dan raja. Ya, jadi di antara mereka, maksudnya di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada anbiya, ada para nabi, dan juga ada para raja. Jadi nanti contohnya yang para nabi itu ya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, kemudian ada yang raja-raja seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seperti itu. Lanjut. Wa kana Ishaqa waladun Wa kana li Ishaq. Oh ya. Wa kana lil Ishaqa, dan dahulu kepunyaan Ishak waladun. Dulu Ishak memiliki li Ishaq. Iya, baik Ustaz. Wa kana li Ishaqa waladun ismuhu Yaqub, dan dahulu Ishak memiliki anak bernama Yakub. Wa kana nabiyan, dan adalah seorang nabi. Dia adalah nabi, itu maksudnya Yakub ya, alaihissalam. Terus Wa kana Yaqubu lahusna asyara waladan, dan dahulu Yakub atasnya mempunyai 10 anak. ya, ini sebagian Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Anbiya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna sholihin. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq wa Yaquba nafilatan, kemudian Yakub setelah Ishaq, yaitu anaknya Ishaq, yaitu Yakub alaihissalam, nafilatan, sebagai tambahan, maksudnya tambahan kebaikan setelah memberikan Nabi satu yaitu Nabi Ishaq, dan diturunkan setelahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nafilatan wa kullan ja'alna sholihin, dan semuanya kami jadikan mereka itu orang-orang yang soleh. Terus Minhumu Yusuf nu Yaqub. Di antara mereka adalah Yusuf bin Yaqub.
Wa Yusufu lahu, dan Yusuf lahu kisotun aji, Dia memiliki. dan Yusuf memiliki kisotun ajibun fil Quran. ajibatun. Karena Ajibatun. dia sifatnya kisah itu mu'anas, maka sifatnya juga mu'anas. Ajibah, kisah yang ajaib, kisah yang menakjubkan fil Quran, di dalam Al-Quranul Karim. Wa Yusufu lahu kisotun ajibatun fil Quran. Dan Yusuf mempunyai kisah yang ajaib di dalam Al-Quran. Wa ilaika hadhil kisah. Dan inilah kisahnya. Ya, ini alhamdulillah kita sudah selesai dari tema pertama, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Sekarang kita akan berpindah ke kisah selanjutnya, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tapi sebelum kita pindah ke kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena kita sudah selesai dari kisahnya Nabi Ibrahim, maka sebagaimana di Muqaddimah pernah saya sampaikan bahasanya tujuan kisah itu, tujuan kita berkisah atau tujuan dari dikisahkannya sesuatu itu yaitu agar mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran, bisa menjadi orang yang berpikir. Allah mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Jadi tujuan dikisahkan itu agar mereka berpikir, memikirkan kisah tersebut. Tidak hanya untuk lucu-lucuan, tidak hanya untuk supaya tertawa, seperti ya, supaya anak-anak kecil pada tertawa, enggak, supaya senang mendengarkan kisah doang, seperti itu tidak. Tetapi tujuan adalah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir dan juga agar mengambil ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran untuk para ulil albab. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita menyelesaikan kisahnya Nabi Ibrahim AS ini dari buku ini, buku yang aslinya untuk anak kecil, maka dari itu kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengisahkan kisah, ya bisa juga menggunakan buku ini, seperti ya. Bisa menggunakan buku ini karena ini buku yang cocok untuk mengisahkan untuk anak-anak, karena memang ditulis untuk anak-anak. Jadi kalau yang kekurangan kisah, tidak perlu menunggu pendongeng-pendongeng, karena apalagi kalau yang didongengkan oleh pendongeng itu kisah-kisah yang yang tidak benar atau kisah-kisah yang bohong. Sedangkan kisah yang di dalam Al-Quran Karim, contohnya kisah yang di dalam buku ini juga yang beliau telah saring, yaitu semua kisah-kisahnya benar, maka sangat cocok untuk mengisahkan untuk anak-anak supaya mereka mau atau menjadi anak-anak yang bisa berpikir dan mengambil ibrah. Karena ahsanul qasas adalah kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi selama kita membaca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada banyak pelajaran aslinya kalau pada mau mengambil pelajaran. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai uswah hasanah, subhanahu wa ta'ala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh untuk kalian itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah membaca kisah Nabi Ibrahim harusnya bisa mengambil banyak uswah hasanah, teladan yang baik. Seperti itu. Apa saja kisah-kisah ya, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya semua kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Contohnya ketika berdakwah atau ketika dilempar dalam api dan lain sebagainya. Ketika menjalankan perintah Allah Ta'ala, ketika diuji, itu harus
bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari sana. Seperti ya. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Afwan Ustaz, suaranya hilang. Oh, tidak. Sekarang udah jelas? Jelas? Jelas atau Sudah tidak? Ustaz. Ya, Sudah jelas Ustaz. tapi headsetnya ketarik. Sulit ya? Jadi contohnya hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang bisa diambil pelajaran dari situ? Kapan beliau hijrah? Kayak gitu. Dakwahnya bagaimana? Keberaniannya bagaimana? Seperti ya. Nabi Ibrahim itu seorang pemuda, nah, kayak gitu. Dan lain sebagainya. Karena Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh di kisah mereka ada ibrah, ada jembatan yang bisa kita ambil. Dari jembatan itu kita bisa menyeberang. Dari kisah mereka kita ambil ke wakil kita, ke realitas kita. Nah, kita praktekkan. Tapi kita pindah sampai sedikit lagi, kita pindah ke Ahsanul Qasas. Ini kisah Ahsanul Qasas ini sudah dimulai di akhir ya, maksudnya ditutup di kisah Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, wa kana Yaqub lahu 12 walada. Dan Nabi Yakub itu mempunyai 12 anak. Nah, ini yaitu dari salah satunya adalah Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Dan kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang ajaib. Silakan, ada yang ingin membaca? Ana Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Ahsanul Qasasi, sebaik-baik kisah. Ru'ya ajibatun. Jadi qasas itu kok ini sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ketika memulai surat Yusuf. Sungguh kami akan membacakan kamu atau menceritakan kepada kamu ahsanal qasas. Apa itu maksud ahsanal qasas? Maksudnya ahsanal qasas para ulama mengatakan semua kisah-kisah, tidak hanya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, tidak hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, para ulama mengatakan semua kisah yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim semuanya adalah ahsanul qasas. Jadi ya, salah satunya ya kisah Nabi Yusuf. Jadi kalau kita ingin bercerita dengan cerita yang terbaik, ya cerita yang ada di Al-Quranul Karim. Karena itu adalah ahsanul qasas yang bisa diambil pelajaran, yang bisa kita praktekkan untuk sehari-hari kita. Ahsanul qasas maksudnya adalah semua kisah. Kalau para ulama mengatakan tidak hanya kisah Nabi Yusuf, tetapi semua kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Lanjut tafadhal. Ru'ya ajibatun, mimpi yang menakjubkan. Ya, ru'ya artinya mimpi. Dari kata ro'a yara. Ru'ya ajibatun. Nah, ya, ru'ya itu berarti mu'anats ya, karena disifati dengan ajibah. Bukan ru'ya ajibun, tapi ajibatan, berarti ru'ya mu'anats. Ru'ya mu'anats. Berasal dari kata ro'a yara. Ro'a yara artinya melihat. Melihat. Nanti ada melihat saat apa namanya? Saat tidak tidur, maksudnya saat terjaga, ada juga melihat saat waktu tidur. Kalau melihat saat waktu tidur namanya ru'ya, mimpi. Kalau melihat saat waktu terjaga namanya ru'yatun, paknya tak marbutah. Ro'a yara ru'yatun. Ro'a yara ru'yatun. Itu artinya melihat waktu terjaga, waktu bangun.
Kalau melihatnya waktu tidur, ro'a yara ru'yan. Ru'ya, bukan ru'yan ya, ru'ya. Pakai alif. Kalau melihat pakai saat bangun, pakainya tak marfutah, ru'yatun. Kalau melihat saat tidur, ru'ya. Melihat saat tidur. Nanti ada yang ru'ya artinya mengetahui atau berpendapat, ro'a yara ro'yun, ro'yan. Tanpa tak marfutah, tanpa alif. Ro'yun. Ro'yun saja itu artinya pendapat atau pengetahuan yang dia miliki. Seperti itu ya. Tafadhali. Kana Yusufu waladan shaghiran. Ketika itu Yusuf anak laki-laki yang masih kecil. Ya, ini sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ketika ayahnya mengatakan, ya bunay, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Qala, itu Nabi Yakub mengatakan, ya bunayya, wahai anak kecilku. Ya bunayya itu anak kecilku. Anak laki-laki kecilku. Ya bunayya. Jadi dari awal ya bunayya berarti anak kecil. Jadi kan Yusuf waladan shaghiran. Yusuf adalah anak yang kecil. Ini juga ya bunaya ini juga panggilan untuk anak kecil. Karena anak kecil maka dia membutuhkan kasih sayang yang lebih. Jadi panggilan bunaya itu adalah panggilan kasih sayang. Nanti ada ya ibni, anakku, itu secara umum ya. Ya ibni, ibnun, anak. Anakku ibni. Kalau anak ananda atau anak kecilku, putra kecilku, berarti bunaya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam saat itu masih kecil, saat bermimpi. Terus lanjut. Wa kana lahu ahada asyara akhon. Ketika itu dia memiliki 12 saudara. Ya, sekian Allah mengatakan yang ini Nabi Yusuf mengatakan, "Idza qala Yusuf bil abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukab ahada asyara 11 kaukab." Yang Nabi para ulama mengatakan maksudnya adalah para saudaranya kaukab itu. Dikiaskan kepada saudaranya. Terus Wa kana Yusufu gulaman jamilan. Dan ketika itu Yusuf anak yang tampan. ya, ini sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW ketika sedang di Mi'raj kan. Di Mi'raj itu dinaikkannya dari bumi ke langit. Pas di langit keempat Nabi Muhammad alaihissalam bertemu dengan Nabi Yusuf, dan apa komentarnya itu Nabi Muhammad mengomentar katanya, laqad u'tiya syatrul hasan. Laqad u'tiya syatrul husni atau hasan. Sungguh fima makna ya, maknanya redaksi tidak setepat itu mungkin, tetapi fima makna seperti itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam Rasul mengatakan telah diberi setengah dari keindahan. Syatrul husni, telah diberi setengah keindahan diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tafadhali lanjut. Wa kana Yusufu gulaman zakiyan. Dan ketika itu Yusuf pun anak yang cerdas. Ya. Wa kana, lanjut Ustaz. Ya, tahu. Wa kana abuhu Yaqubu yuhibbuhu aktsara min Wa kana abuhu Yaqub, dan ketika itu ayahnya Yakub yuhibbuhu aktsara min jami'i ikhwatihi. Ya. Menyayanginya lebih banyak daripada seluruh saudara-saudaranya. Ya, ini sebagaimana Allah mengatakan menceritakan tentang bagaimana cintanya lebih. Itu ketika para saudara mengatakan, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna." Yaitu ketika mereka saudara-saudara Nabi SAW mengatakan, sungguh Yusuf dan saudaranya ahabbu, lebih dicintai oleh ayah kita abina minna, daripada kami. Seperti itu ya. Baik, kita coba sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ana Ustadz. Ya, tahu. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, apa perbedaannya waladan dan gulaman Ustadz? Oh, kalau gulam itu anak laki-laki. Anak kecil laki-laki. Kalau walad itu anak secara umum. Oh. Nah, anak walad itu anak secara umum ya. Walad contohnya saya anaknya siapa? Nah, anak walad
Nah, walad itu sama dengan bin. Walad anak. Dan juga walad itu aslinya tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan juga. Karena dari kata walada yalidu, walad itu artinya seorang anak yang dilahirkan, walad. Aslinya tidak hanya untuk laki-laki, tapi bisa untuk perempuan juga. Aulad, nanti ada aulad berarti anak-anakmu. Ya, di situ auladuka, anak-anakmu itu berarti mencakup anak laki-laki dan anak perempuannya. Kalau gulam itu khusus untuk anak kecil laki-laki. Baik, ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya? Izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Jazakallah, Ustaz. Yang di halaman 30, Ustaz, kata kisotun di dua baris yang terakhir, itu kan dari kata kososo, Ustaz. Apakah memang penulisannya ketika dia ditambahin tak marbutoh di belakang itu jadi ditasjidkan gitu? Iya. Ya, kisah. Ya. Kisah itu artinya kisah ya. Sesuatu yang dikisahkan, sesuatu yang diceritakan itu kisotun. Kalau kosos itu artinya pengkisahan. Kata kerjanya ya, maknanya pengkisahan, atau kalau kosos memiliki dua makna, pengkisahan atau sesuatu yang dikisahkan. Seperti itu. Contohnya ini pengkisahan yang baik, ahsanul kosos. Ini kisah yang baik, ahsanul kosos. Nah, kalau kosos itu bisa memiliki dua makna itu. Bisa memiliki makna pengkisahan, metode maksudnya cara berkisah, bisa juga sesuatu yang dikisahkan. Jadi ketika Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepadamu ahsanal qasas, penceritaan yang paling bagus dan cerita yang paling bagus juga. Ini itu. Kalau kisotun itu maknanya kisah itu, cerita. Baik. Itu Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Sudah ya? Kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di WA. Saya ada acara karena afan walakum minkum jazakumullahu khairan katsiran kepada para peserta yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita insya Allah lanjutkan pekan depan. Kita tutup dengan baca alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz.